Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pratiwi, mahasiswi psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman bersama untuk belajar mengenai berpikir kreatif. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke beberapa pembahasan mengenai berpikir kreatif, kita akan lihat sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Namun, pada proses creative thinking tidak harus melulu menggunakan konsep yang benar-benar baru. Meskipun tidak harus selalu menggunakan konsep yang baru, bisa jadi menggunakan atau menggabungkan 2-3 konsep yang sudah ada sebelumnya. Nah, hasil dari berpikir kreatif inilah yang akan disebut sebagai sesuatu yang baru. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Berpikir kreatif dan konvensional itu sendiri menurut KBBI berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, kelaziman, dan tradisional. Secara etimologi, kata konvensional berasal dari konvensi yang artinya kesepakatan atau permufakatan yang dilakukan sejumlah orang baik di dalam organisasi, daerah, maupun negara. Sehingga konvensional adalah hal-hal yang dilakukan berdasarkan kesepakatan umum yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, orang yang berpikir konvensional pada umumnya cenderung akan melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kebiasaan yang ada di lingkungannya, sehingga lebih cenderung kuno, kaku, tradisional. Akan tetapi, jika kita berpikir kreatif, maka kita akan lebih tidak mudah terpaku pada pola pikir zaman dahulu. Akan tetapi, kita akan lebih bebas dalam berpikir untuk memunculkan ide-ide yang baru, berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri berpikir kreatif. Menurut Munandar, ada 11 ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, sering banyak gagasan dan usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat adalah bebas menyatakan pendapat. Yang kelima, menonjol dalam satu bidang jenis seni. Yang keenam, memiliki pendapat dan mampu mengutarakannya. Yang ketujuh, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang kedelapan, imajinasi yang kuat. Yang kesembilan, memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. Yang 10, dapat bekerja sendiri. Yang ke-11, senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Ada beberapa hal yang kita dapat ketika kita menerapkan kemampuan berpikir kreatif ini, karena kemampuan berpikir kreatif ini merupakan hal yang sangat penting buat kita. Di antara beberapa hal pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif itu, diantaranya adalah yang pertama, dengan berpikir kreatif kita dapat melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Maksudnya adalah seperti ini, masing-masing orang yang melihat sesuatu akan memiliki kesan pandangan atau fokus yang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti sedotan, stik es krim, dekorasi rumah, dan lain sebagainya. Bagi kebanyakan orang, itu tidak lebih dari daftar benda beserta fungsi secara spesifiknya saja. Tetapi, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif bisa melihat benda-benda di sekitarnya dengan lebih cermat. Dengan benda-benda di sekitar itulah bisa menjadi sumber inspirasi untuk dibentuk menjadi sesuatu yang lebih menarik, seperti membuat miniatur rumah dari stik es krim.
Dengan berpikir kreatif, kita bisa membuat sesuatu yang remeh menjadi bernilai. Berpikir kreatif itu penting untuk bisa melihat apa yang tidak selalu bisa dilihat oleh orang lain, hingga menjadikan hal-hal yang remeh menjadi sebuah peluang yang ternilai. Kemudian yang kedua, lebih efektif menemukan solusi suatu masalah. Dengan berpikir kreatif, kita akan lebih efektif untuk menemukan solusi suatu masalah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Apakah setiap kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini lurus-lurus saja, tanpa ada halang rintang atau berjalan sesuai dengan ekspektasi dan rencana yang sudah kita buat sebelumnya? Tentu saja tidak ya teman-teman. Nah, ternyata kita selalu menemukan situasi yang sering di luar ekspektasi dan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Situasi yang tidak tertebak itu bisa merupakan masalah, atau bisa juga berupa masalah yang terjadi pada urusan pribadi, kerjaan, atau kehidupan sosial. Menghadapi situasi kompleks, cenderung tidak pasti dan mudah berubah, tentunya tidak bisa hanya dengan mengikuti kebiasaan umum dan tidak juga mengandalkan cara-cara yang sudah lama kita lakukan. Di samping itu, orang pada umumnya cenderung akan melakukan suatu hal sesuai dengan pola dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Apalagi kalau pola-pola perilaku dan kebiasaan itu sudah terbentuk sejak kecil. Tetapi untuk mengatasi masalah dan memecahkan masalah yang tidak terencana, bukankah itu diperlukan ide kreatif dan pendekatan yang baru? Nah, itu sebabnya adalah benar kalau kemampuan berpikir kreatif itu penting untuk memunculkan suatu kesalahan, untuk memunculkan solusi pada permasalahan yang menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya adalah dengan berpikir kreatif itu membuat para entrepreneur bisa memiliki faktor pembeda. Nah, contohnya adalah seperti ini. Apakah ketika semua orang melakukan hal yang sama, mengembangkan bisnis dengan menghasilkan sebuah produk yang sama, juga dapat menghasilkan kualitas yang sama juga? Tentu saja tidak. Nah, disinilah sikap kreatif memiliki kunci untuk memiliki faktor pembeda. Kemampuan melihat gagasan dari sudut pandang berbeda yang tidak melulu berbicara soal profit, tetapi mereka juga membangun kreativitas tentang strategi bagaimana menjalankan bisnis yang efektif, tentunya berdasarkan pengalaman yang dipunya. Nah, yang keempat adalah pekerjaan kreatif tidak bisa digantikan oleh robot. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat saat ini, membuat hal yang terlihat mustahil di masa lalu terjadi pada masa kini. Nah, di negara-negara maju sudah bukan hal asing lagi kalau mengembangkan robot sebagai menggantikan peran manusia, atau semakin banyak yang menggantikan tugas manusia. Nah, dalam hal ini berpikir kreatif itu sangat perlu untuk kita gunakan. Kenapa? Karena dengan berpikir kreatif itu ternyata tidak semua hal seperti robot tadi tidak bisa menggantikan tugas manusia. Robot memang bisa diprogram untuk melayani customer, atau bisa digunakan seperti pelayan restoran di restoran cepat saji. Nah, akan tetapi robot itu tidak memiliki emosi seperti manusia. Karena tidak punya emosi itulah maka ada beberapa hal yang membuat jenis pekerjaan tertentu digantikan oleh robot. Karena robot tidak memiliki imajinasi dan kreativitas, seperti tidak ada robot yang menjadi penulis atau seniman. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Pentingnya berpikir kreatif dalam memecahkan masalah akan membantu seseorang memiliki cara menyikapi masalah dengan berbeda-beda.
Dalam hal ini, kreativitas sangat membantu jika ada masalah yang sulit sekali untuk dipecahkan. Dan hanya dengan kreativitaslah kita bisa memecahkan masalah-masalah dengan cepat. Masalah-masalah akan selalu muncul selama kita hidup. Masalah itu ada seiring dengan adanya kehidupan. Tugas kita adalah menyikapi masalah yang ada dengan keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada, melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.